Kita melihat bahwa manusia menghadapi isu Taliban dan kemenangan Taliban ini terbelah menjadi setidaknya ada kurang lebih mungkin 3 atau 4 golongan. Yang pertama, mereka yang mendukungnya dengan sepenuh hati karena mereka adalah saudaranya, karena mungkin mewakili cita-cita mereka, baik itu yang ada di Indonesia atau di mana-mana. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang betul-betul bencinya bertambah kebenciannya. Kenapa? Ternyata sebuah gerakan yang dulu masuk dalam list terorisme, yang dulu sangat dikhawatirkan berkembang, yang dulu menjadi salah satu soal dalam ujian tes pegawai KPK, ya, masih ingat ya, Taliban. Ini ternyata betul-betul meraih kemenangan dengan kemuliaan yang luar biasa. Anda bayangkan, hanya dalam waktu 10 hari bahkan kurang, mereka bisa menguasai 18 kota besar dan juga ibu kota negara, yaitu apa? Kabul. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini bangkit. Mereka terdiri dari berbagai macam kalangan. Pertama adalah mereka yang memang anti terhadap syariat, baik itu orang-orang kafir maupun liberal. Kita lihat sekarang, ada orang-orang yang sebenarnya Taliban jauh di sana, tapi yang ribut di sini, jamaah sekalian. Nah, yang ribut di mana? Di Indonesia. Kita akan mewaspadai perkembangan Taliban katanya. Ini yang ngomong salah satu pejabat aparatur negara. Ini kan lucu. Kenapa? Karena Taliban itu jelas-jelas bukan organisasi teroris. Yang kedua, mereka adalah bangsa dan negara. Yang ketiga, mereka ini pernah bertandang ke negeri kita pada zamannya Bapak Jokowi periode pertama, di saat wakilnya Bapak Yusuf Kala. Mereka datang kemudian disambut baik oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, walaupun sekarang Yusuf Kala dijadikan bulan-bulanan oleh orang liberal, ya. Kemudian mereka juga disambut di kantor kepengurusan besar Nahdlatul Ulama, bahkan saat itu oleh Said Agha Siro sendiri, ya. Dan juga walaupun tidak secara langsung, Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia saat itu juga menyatakan sambutan yang baik. Entah itu hanya ya sekedar lip service aja atau bagaimana, tapi sekali lagi menyambut dengan baik, ya mas kalian. Nah, lucunya ketika Taliban merdeka, lah kok tiba-tiba pada kebakaran jenggot. Nah, ini sekali lagi, ya mas kalian, baik di kalangan orang-orang munafik maupun kalangan orang-orang kafir, tentu kemenangan Taliban ini pukulan berat bagi mereka. Kenapa? Mereka tidak menyangka dengan jalan jihad dan keistiqomahannya di atas syariat, ternyata Taliban mampu menepis berbagai macam tudingan, berbagai macam stigma-stigma buruk yang selama ini dialamatkan kepada mereka. Ini kelompok yang kedua, ya. Atau ada kelompok-kelompok Islam tapi gamang dalam berpolitik, gamang dalam menentukan sikap. Karena pada dasarnya mereka tidak terbentuk dalam tarbiyah yang benar, pandangan yang benar terhadap Islam, sehingga mereka tidak begitu suka dengan kehadiran Taliban. Mohon maaf, mungkin sebagian teman-teman yang dulu sangat loyal dengan khilafah Al-Baghdadi mungkin malah tidak senang. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri pertarungan antara Taliban dengan anggota ISIS di Afghanistan. Nah, tentu mereka tidak senang juga, ya mas kalian. Ya, mungkin dianggap membuat berbagai macam stigma buruk, misalkan kemenangan tersebut disebabkan karena pemberian Amerika atau dukungan Cina. Dan itu sangat lucu. Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang telah mengorbankan puluhan para perwira dan para panglima, bahkan 3 pemimpin utamanya, mulai dari Mullah Umar, Mullah Akhtar Mansur dan lain sebagainya, itu mereka wafat dan telah mengorbankan kurang lebih 50.000 prajurit, 50.000 nyawa. Itu harga yang luar biasa, mas kalian. Untuk kemerdekaan itu kemudian mereka menyatakan bahwa ini adalah pemberian dari Amerika Serikat. Saya agak berbeda dalam memandang Taliban. Menurut saya, dalam hal ideologi itu sudah terjadi transformasi, ya. Dulu memang umat Islam di Afghanistan itu madhabnya memang betul, madhabnya adalah madhab Sunni Maturidi, dan secara fikih mengikuti Hanafi. Tetapi pasca perang Uni Soviet, kembalinya siswa-siswa anak-anak Thalib ini dari Pakistan ke Afghanistan itu sudah membawa ideologi yang lain.
Dulu orang-orang Afghanistan itu mayoritas adalah warga Torikoh ya, dan Torikoh di sana itu sangat kuat, Torikoh Naqsyabandi ya. Kemudian orang Afghanistan itu sebagaimana diceritakan oleh oleh orang-orang yang pernah di sana seperti Pak Nasir Abbas mengatakan bahwa Afghanistan dulu itu banyak orang yang masih percaya dengan jimat misalnya, percaya dengan ritual-ritual tradisi. Itu Afghanistan yang dulu ketika masih bermadhab Sunni Maturidi. Tetapi kalau kita lihat ideologi-ideologi itu sudah bergeser gitu. Yang darinya Sunni Maturidi saat ini itu sudah menjadi Salafi Wahabi. Ketika anak-anak ini pulang dari lembaga pendidikan di Pakistan yang lembaganya didanai oleh Arab Saudi dengan ideologi Salafi Wahabinya itu. Kita bisa melihat perubahan-perubahannya. Misalnya patung Buddha yang ada di Afghanistan sebagai salah satu patung Buddha yang tertua ya, dan menjadi yang paling ikonik, itu selama ratusan tahun Afghanistan berada di dalam kekuasaan Islam, itu patung Buddha itu tetap terjaga. Tetapi lihat ketika anak-anak ini pulang dari Pakistan, dari lembaga pendidikan bentukan Saudi, anak-anak ini sudah membawa ideologi Salafi Wahabi dan kemudian patung ini dihancurkan meskipun pada saat itu terdapat protes besar dari dunia internasional. Kalau Muslim pada umumnya itu kan menghargai peninggalan-peninggalan sejarah. Kita bisa lihat di Mesir meskipun patung-patung tetap dilestarikan ya, piramid di tempat-tempat peninggalan-peninggalan Firaun. Di Yordania itu ada Petra juga, ada patung-patung di sana. Kemudian di Indonesia sendiri juga ada peninggalan Hindu ya, Candi Borobudur, Prambanan dan lain-lain, itu dibiarkan. Ini sikap mayoritas umat Islam yang berbeda dengan orang-orang Salafi Wahabi ya. Nah, kemudian dari segi fikih, meskipun di atas kertas itu mungkin tertulis Hanafi, tetapi pada prakteknya saya pikir Taliban ini juga sama ya dalam taklid terhadap Salafi Wahabinya ini. Itu bisa terlihat dari misalnya mereka mewajibkan cadar, kemudian mengharamkan musik, mengharamkan gambar ya, membatasi gerak perempuan, kemudian celananya cingkrang, berjenggot, dan seterusnya. Ini semua adalah narasi-narasi yang khas dari Salafi Wahabi. Ya. Dan Taliban memang kenyataannya mendapatkan dukungan yang kuat dari Arab Saudi. Bukan di samping karena kesamaan politik, juga dari sisi ideologi memang sama-sama Salafi. Ya. Itu kenapa pada saat Taliban berkuasa, tahun 96 sampai dengan tahun 2001, itu negara yang mau mengakui kedaulatan Taliban itu hanya Arab Saudi itu, di samping Pakistan dan Emirat ya. Tetapi yang paling utama, penyokong utamanya adalah Arab Saudi. Saya ragu kalau mereka dikatakan bermadhab Hanafi. Kenapa? Hanafi itu adalah madhab yang paling rasional di antara 4 madhab ya. Kita tahu bahwa madhab yang populer di dunia Islam pada saat ini itu kan ada 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Yang paling tekstual itu adalah Hambali ya. Yang paling rasional itu Hanafi itu. Jadi mereka ini lebih mirip Salafi atau lebih dekat ke Hambali dibanding dengan Hanafi ya. Misalnya di Hanafi, Anda tahu bahwa di Hanafi itu cadar itu hukumnya hanya sunnah gitu. Di dalam madhab Maliki malah cadar itu hukumnya makruh gitu. Tetapi Taliban bercadar itu menunjukkan bahwa Taliban ini tidak mengikuti madhab Hanafi. Itu dari segi ideologi ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin mudah-mudahan bisa sedikit membuka pengetahuan kita tentang Taliban ini. Kemudian ideologi kesukuan itu memang sangat kuat. Itu kenapa Taliban disambut oleh masyarakatnya, karena memang mayoritas rakyat Afghanistan itu dari suku Pushtun gitu. Itu kenapa Taliban menjadi sangat cepat diterima di Afghanistan ya.
Nah, kemudian soal yang lain adalah bagaimana hadis-hadis akhir zaman itu dimanfaatkan. Misalnya munculnya bendera hitam dari Khurasan dan seterusnya. Ini hadis yang kalau dalam apa namanya tinjauan para ulama hadis, hadis-hadis akhir zaman itu adalah mayoritas sanadnya adalah doif, ya, bahkan tidak sedikit hadis-hadis akhir zaman itu yang palsu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah, ya. Kemudian kebanyakan informasi atau narasi-narasi soal akhir zaman itu justru bersumber dari Israiliyat atau dari tradisi orang-orang Bani Israel. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan karena di Indonesia ini banyak yang mengaitkan Taliban ini dengan JI, ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya, saya ingin sedikit membahas persamaan dan perbedaan, ya. Tentu tinjauannya juga dari tinjauan ideologis, ya, tinjauan teologis. Taliban dan Al-Qaeda itu punya persamaan dan punya perbedaan, ya. Dulu pernah bekerja sama sangat erat, ya, karena apa namanya Mullah Umar, ya, yang dulu yang menjadi salah satu pendiri Taliban itu tidak lain adalah mertuanya Osama bin Laden, pimpinan Al-Qaeda. Jadi hubungan Taliban dengan Al-Qaeda ini juga sangat dekat. Tahun 98 Hambali sebagai pimpinan JI, ya, Jamaah Islamiyah, aslinya orang Jawa Barat, Tasik, itu juga pernah datang dan disambut oleh Taliban. Jadi beberapa kerjasama itu sudah pernah dijalin antara Taliban dengan apa namanya Al-Qaeda, ya, atau JI. Ya. Begitu juga dengan ISIS itu. Waktu ISIS itu kehilangan teritorial secara keseluruhan bulan Maret tahun 2019, itu juru bicara ISIS justru memberikan instruksi agar supaya prajurit-prajurit ISIS ini bergeser ke Afghanistan. Gitu. Nah, apa kira-kira beberapa persamaannya? Berikut saya kira Bapak Ibu sekalian beberapa persamaan antara Taliban dengan kelompok-kelompok tadi, ya, kelompok Al-Qaeda, JI, dan ISIS, serta juga ada irisannya dengan Ikhwanul Muslimin. Yang pertama, semua organisasi ini sama-sama lahir dari ideologi Salafi Wahabi yang mengklaim kebenaran eksklusif, truth claim, ya. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah representasi Islam. Mereka juga menganggap bahwa mereka adalah orang yang atau kelompok yang dapat mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah, sehingga yang menentang kelompok mereka dianggap sebagai menentang Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama, itu sama-sama lahir dari rahim Salafi Wahabi. Yang kedua, menurut saya, ke semua kelompok ini sama-sama punya visi negara keagamaan, ya. Baik itu disebut khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, atau Darul Islam. Tetapi semua mencita-citakan terwujudnya sebuah negara agama. Dan yang ketiga, sama-sama menggunakan kekerasan dan teror. Ya. Yang keempat, sama-sama tekstual dalam memahami nas Al-Quran maupun hadis. Sehingga terjadilah misalnya apa namanya hukuman rajam, hukuman potong tangan, dan seterusnya. Kisos, ya. Kemudian kesamaan yang lain adalah sama-sama mengeliminasi peran perempuan. Itu. Kalau ISIS itu sampai pada memperjualbelikan perempuan sebagai budak, ya. Taliban juga menganggap perempuan ini sebagai makhluk yang rendah. Itu terbukti dalam tradisi mereka, perempuan ketika berjalan itu harus berada di belakang laki-laki, ya. Begitu juga orang Afghanistan itu tidak, kalau ditanya jumlah anak, dia tidak akan menghitung anaknya yang perempuan. Misalnya anaknya 5, 3 laki-laki, 2 perempuan, maka ketika ditanya, dia akan mengatakan anaknya hanya 3. Yang 2 yang perempuan itu tidak dihitung. Jadi mereka sama-sama mengeliminasi peran perempuan. Nah, sekarang perbedaannya. Memang Taliban dengan ISIS, Al-Qaeda itu mempunyai perbedaan. Yang pertama perbedaannya adalah kalau ISIS, Al-Qaeda itu transnasional, Taliban itu lokal. Itu.
Mereka hanya memperjuangkan cita-cita negara Islam atau Imaratul Islam Al-Afghaniyah ya. Tetapi kalau Al-Qaeda maupun ISIS itu mencita-citakan khilafah ammah, khilafah alamiyah, khilafah di seluruh dunia itu. Nah, kemudian soal pandangan politik, Taliban itu lebih permisif terhadap Syiah dan komunis. Itu terbukti dengan hadirnya kelompok Taliban pada perayaan Asyura kemarin, di hari perayaannya umat Syiah. Begitu juga Taliban permisif terhadap komunis, terbukti negara yang pertama kali mendukung Taliban, yang pertama kali menawarkan investasi adalah Cina, yang notabene adalah negara komunis. Bedanya dengan ISIS, ISIS itu permisif terhadap Israel. Itu terbukti selama ISIS berkuasa di Irak dan di Suriah, itu tidak pernah satu kali pun berkonfrontasi dengan Israel. Gitu. Jadi dalam pendekatan politik, masing-masing kelompok ini mempunyai musuh dan partnernya masing-masing ya. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan banyak orang, kenapa di Indonesia ada euforia, termasuk dari Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid yang tentu dari Partai PKS, kenapa ikut bergembira dengan kemenangan Taliban? Itu saya pikir, dan maupun kelompok-kelompok lain ya, itu karena kalau Pak Hidayat, mungkin Pak Hidayat Nur Wahid lebih merepresentasikan MPR, tetapi kelompok-kelompok lain ya yang euforia dengan kemenangan Taliban itu meskipun dalam tataran teknisnya mereka itu berbeda, karena dalam hal manhaj maupun yang lain-lain itu berbeda, tetapi mereka ikut euforia karena kemenangan Taliban itu bisa membangkitkan semangat itu, dan kemudian juga ketika Taliban itu bisa diterima, maka yang lain juga punya kesempatan untuk diterima itu. Jadi ada solidaritas atau kesamaan emosional, meski pada tataran teknis pergerakan mereka itu sebetulnya berbeda gitu. Dari segi geopolitik juga sebetulnya Taliban dan ISIS punya kesamaan, sama-sama lahir dari negara konflik yang kaya sumber daya alam. Di Timur Tengah kaya dengan minyak, di Afghanistan kaya dengan opium. Dari segi geografis juga sama-sama strategis. Suriah adalah jalur menuju Eropa, dan Afghanistan adalah jalur sutra, jalur perdagangan ya. Dan dua-duanya lahir sama-sama melibatkan peran Amerika, peran langsung maupun tidak langsung, karena negara-negara ISIS lahir di Irak itu juga setelah perang Amerika, setelah serangan Amerika. Afghanistan juga kelahiran Taliban juga setelah intervensi Amerika di Afghanistan ya. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait juga dengan pertanyaan banyak orang, apakah Taliban sudah berubah? Menurut saya memang terlalu dini untuk mengatakan Taliban itu sudah moderat gitu, karena kekerasan nyatanya masih terus terjadi. Jadi klaim bahwa mereka berubah itu masih perlu diuji oleh waktu itu. Klaim berubah itu jelas sebagai upaya Taliban untuk membangun citra baru mereka, tetapi fakta di lapangan kekerasan masih terus terjadi gitu. Kekerasan masih terus-menerus terjadi gitu. Kemudian saya pikir ke depan ini mungkin masalah Afghanistan ini akan panjang karena berkaitan dengan kepentingan global banyak negara ya. Amerika, China, semua berebut. Di tataran regional juga Iran, Pakistan, Arab Saudi, ada China ya. Kemudian Rusia gitu. Jadi ini saya pikir akan menjadi sebuah tarikan kepentingan global gitu. Dan memang pada dasarnya kemenangan Taliban ini sebetulnya juga tidak lepas sebagaimana analisis yang disampaikan oleh Pak As'ad, mantan wakil kepala BIN, yang disampaikan pada webinar bersama dengan PBNU di beberapa waktu yang lalu. Pak As'ad mengatakan bahwa kemenangan Taliban ini juga sudah diprediksi dan sudah direncanakan oleh CIA gitu. Terbukti
Taliban bisa berkantor di Doha di Qatar, yang di sana terdapat pangkalan Amerika. Tidak mungkin diizinkan kalau tanpa ada restu dari CIA. Begitu juga kunjungan Taliban ke Indonesia itu juga sudah atas restu dari CIA. Taliban sendiri memang lahir, dilatih juga di camp-camp militer yang didukung, disokong oleh CIA. Sebagai rekomendasi mungkin begini Bapak Ibu sekalian, yang pertama MUI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi soal Taliban. Itu. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa umat Islam Indonesia mendukung Taliban, itu jelas tidak benar. Itu. Karena beberapa waktu yang lalu ada LSM MPUII ya yang mengklaim membuat pernyataan tersebut ya. Kemudian begini, Taliban itu adalah sebuah ideologi yang dipersenjatai ya. Jadi berkumpulnya ideologi dan senjata. Di Indonesia tantangan kita itu ideologinya sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencegah akses senjata kepada mereka. Kalau soal ideologi yang ada di Afghanistan itu ya sudah tumbuh di Indonesia sebetulnya. Hanya perbedaannya di Afghanistan, Taliban mendapatkan sokongan senjata itu, tetapi di Indonesia belum. Teman-teman aparat tentu untuk mencegah agar supaya tidak sampai mereka mendapatkan akses terhadap senjata, karena sangat mungkin kejadian yang ada di sana itu juga terjadi di Indonesia kalau seandainya akses terhadap senjata itu ada. Seperti yang pernah terjadi di Poso dan di Ambon. Waktu itu suplai senjata dari Filipina. Ya. Nah, kemudian meskipun ideologi Taliban itu berbeda dalam beberapa hal dengan JI, tetapi mereka bisa berkolaborasi. Sebagaimana dulu mereka pernah berkolaborasi. Jadi Afghanistan itu menurut saya potensial menjadi kaidah aminah baru itu, atau markas basis baru bagi kelompok-kelompok yang lain ya. Karena kenapa potensial menjadi kaidah aminah? Karena kekacauan di sana sudah ada, dan itu terbukti bahwa ISIS juga pernah memfatwakan agar supaya anggotanya menyeberang ke Afghanistan karena dianggap sebagai tempat yang kondusif. Karena begini Bapak Ibu sekalian, di saat aktor negara itu tidak hadir, maka aktor-aktor non-negara seperti inilah yang akan mengisi kehidupan di sana gitu. Nah, kalau sampai tapi gini, Taliban juga harus mempertimbangkan seandainya mereka mau menerima FTF dari berbagai negara, foreign terrorist ya, fighter ya. Itu kalau mereka Taliban ini menerima, maka berarti pembangunan citra baru mereka itu berarti gagal karena mereka memfasilitasi masuknya organ-organ teror dari berbagai negara. Nah, menurut saya kita sebagai umat Islam di Indonesia itu sudah punya karakter keislaman sendiri yang khas, karena itu tidak perlu terpengaruh dengan apa yang terjadi di sana. Secara ideologi jelas berbeda. Kita di sini adalah Aswaja, Sunni, Syafi'i, ya. Sedangkan di Afghanistan yang dulunya Sunni Maturidi sekarang sudah bergeser menjadi Salafi gitu. Nah, dalam tradisi Sunni sendiri pengambil alihan kekuasaan yang sah dari pemerintahan yang sah itu hukumnya adalah haram ya. Justru itu yang dilakukan oleh Taliban beberapa waktu yang lalu.